Saudara-saudara kasih, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus memanggil para murid yang pertama, terasa aneh, unik, dan juga mengagumkan bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwa orang-orang yang dipanggil Yesus menjadi murid dan pengikutnya bukan mencari orang yang terpelajar atau orang yang terkemuka, tapi justru orang-orang dari kalangan rendah, kaum nelayan yang dipandang hina pada waktu itu. Yang penting bagi Yesus adalah standar menjadi murid dan pengikutnya adalah kesiapan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Andreas saudaranya, serta Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Ketika mereka dipanggil Yesus tanpa komentar, mereka siap dan langsung mengikut Yesus. Simon Petrus dan Andreas meninggalkan pekerjaan lama mereka segera sebagai nelayan lalu mengikut Yesus tanpa menunda-nunda. Bahkan Yakobus dan Yohanes, karena mereka siap mengikut Yesus, bukan hanya meninggal pekerjaannya, mereka juga meninggalkan orang tua mereka. Mereka betul-betul lepas bebas untuk menjawab panggilan Yesus itu sendiri. Jadi standar menjadi murid dan pengikut Yesus ialah kesiapan hati kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus siap meninggalkan cara kehidupan lama dan ikatan keluarga dan lebih siap mengutamakan ikut Yesus itu sendiri. Jadi siapapun yang mengikuti Yesus, akhirnya yang menjadi fokus adalah Yesus itu sendiri dan bukan yang lain. Yang perlu kita ketahui bahwa mengikuti Yesus banyak tantangan. Tidaklah benar kalau ada sementara orang berpendapat kalau mengikuti Yesus itu semuanya akan aman, semuanya akan gampang, jauh dari segala kesusahan, jauh dari segala penderitaan. Itu salah besar. Pemikiran-pemikiran seperti itu sangat keliru. Bagi orang yang mengikut Yesus justru banyak tantangan, banyak penderitaan yang harus dihadapi dari hari ke hari. Karena Yesus sendiri dalam Injil Matius 14 ayat 27, ia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Kalimat ini hanya mau menegaskan bahwa mengikuti Yesus adalah betul-betul harus siap bagaimana menghadapi tantangan-tantangan hidup yang real, tantangan hidup yang nyata dari hari ke hari. Jadi jika kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, bukan sekedar pengagum, kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan, memikul salib kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita tidak perlu khawatir dan takut. Jika hal itu kita hadapi bersama Allah, bersama Yesus, kita akan dimampukan menghadapi dan melewati semuanya itu. Kita pasti akan menemukan kemenangan dalam hidup. Kita akan mampu melewati segala peristiwa-peristiwa yang sulit sekalipun. Saudara-saudara kasih, kita dipanggil menjadi murid dan pengikut Yesus supaya kita belajar padanya. Belajar apa? Belajar menderita, belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mengasihi seperti yang Yesus sendiri lakukan dalam kehidupan dia. Ketika Yesus memanggil Simon dan Andreas, ia berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus memanggil mereka dari pekerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus memanggil mereka supaya menjadi kawan sekerjanya.
Yesus menghendaki supaya mereka ambil bagian dalam misi pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita dalam kehidupannya, yaitu mencari dan mengumpulkan banyak jiwa untuk diselamatkan. Itu pula yang menjadi tugas kita pada saat sekarang ini. Jadi kita semua, baik sebagai pelayan maupun sebagai warga umat biasa, apapun kegiatan, pekerjaan dan usaha yang kita kerjakan, kita sama-sama dipanggil menjadi murid dan pengikut Yesus. Yesus ingin supaya kita menjadi kawan sekerjanya. Kita harus mencari dan mengumpulkan banyak jiwa dibawa kepada Allah itu sendiri. Kita mulai dari keluarga, tetangga kita, dan lebih-lebih juga kepada orang-orang yang tidak seiman. Artinya adalah bahwa kebaikan Allah, cinta Allah itu harus kita wartakan, kita pancarkan kepada siapapun yang kita jumpai. Pada masa Advent ini, sebagai orang beriman yang telah dipanggil menjadi murid dan pengikutnya, kita diingatkan kembali bahwa tugas kita harus siap menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Yesus. Masa Advent adalah masa introspeksi, sejauh mana kita menjadi murid Yesus, menjadi pengikutnya. Kita juga harus siap menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan bersama Yesus itu sendiri. Siap belajar pada Yesus, yaitu kita dalam masa Advent ini diingatkan kembali, sadar kembali bagaimana kita seorang beriman belajar pada Yesus, belajar menderita, belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar toleransi seperti yang Yesus lakukan. Dalam hidup bertoleransi, Yesus berkata, "Aku tidak hanya memperhatikan domba-domba yang di dalam kandang ini, tapi juga domba-domba yang di luar kandang ini." Sikap toleransi yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Siap mengambil bagian dalam misi Yesus, yaitu mencari dan mengumpulkan jiwa untuk diselamatkan. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, hati kita harus terbuka untuk sesama dan tangan kita harus siap merangkul siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah panggilan kita pada saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa memeluk dan merangkul, menerima siapapun di dalam hati kita. Ada ruang, ada tempat dalam hati kita bagi sesama manusia, lebih-lebih mereka yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Marilah pada masa Advent ini kita introspeksi, sejauh manakah kita berani melanjutkan misi Yesus, sejauh manakah kita berani belajar seperti yang diajarkan oleh Yesus di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa manusia.